Kepahitan itu buat gugurin dosa atau naik derajat? Kalau untuk ninggiin derajat, lihat para nabi lah. Ujiannya lebih parah dari kita, pahala lebih banyak. Dosa jelas mereka pada maksum. Tapi ujian lebih parah dari kita. Apakah ngambek, nangis di pojokan? Saya nyesel jadi nabi, gini-gini amat ujiannya. Enggak. Nggak nyalahin siapa-siapa, malah yang ada sibuk memperbaiki diri, sibuk tambah takwa. Dan bahkan bisa jadi menurut mereka biasa. Menurut kita, ya Allah ujian Nabi itu luar biasa. Menurut beliaunya bisa jadi, tenang aja. Buktinya Nabi Zakaria berkata, walam akum bidu'a, ika rabbi syakir. Aku gak pernah kecewa selama berdoa sama Allah. Padahal menurut para pejuang garis dua, ujian aku 5 tahun aja luar biasa ya. Gimana Nabi Zakaria ya? Bagi Nabi Zakaria aja, kapan saya pernah kecewa? Jadi tinggal ngelihat nih, kita mesti bisa jujur. Izin punten, mohon maaf. Kalau misalkan kamu ada ngerasa sakit, salah satu fakta yang harus berani kita akuin terima di hadapan Allah adalah pasti diundang dosa saya, gitu aja. Masalahnya, masalah atau nasihat seperti apapun kadang bisa jadi nggak bisa nyembuhin sebelum kita akhirnya mulai mengakui, ya Allah, iya ya Allah, ini saya yang dosa. Karena ternyata kan orang-orang soleh terdahulu kayak contoh Nabi Adam lah ya. Kan kalau kita bicara kan sebetulnya Nabi Adam tuh kan korban yang ngajakin iblis. Iblis ngajakin langsung nggak mempan, yang digoda istrinya. Istri namanya sayang, suami sayang sama istrinya, akhirnya naudzubillah. Ketika akhirnya terusir dari surga, apakah berkata, ya Allah kan kau tahu iblis yang goda, iblis itu yang dihukum. Kenapa saya? Istri saya sekalian dihukum. Tapi kan enggak, malah jelas Al-A'raf 23 kan, Rabbana dzalamna anfusana ya Allah. Sesungguhnya kami yang zalim. Bahkan ngewakilin istrinya, enggak, bukan istri saya loh. Kami yang zalim, saya yang zalim. Wa illam tafilna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami yang rugi. Bukan salah siapa-siapa. Jadi ya harus bismillah yuk setiap kali. Kecuali kalau misalkan kamu nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa berat sama sekali, maka bisa jadi Allah itu lagi ngasih kepahitan itu buat tinggiin derajat kamu. Masalahnya kalau kamu mengakui bahwa, oh ini perih, maka yuk kita juga mesti bisa jujur bahwa kalau sesuatu itu perih, maka pasti diundang dosa. Udah, mesti jujur gitu aja. Nah, ketika akhirnya udah sadar ini dosa, yuk bismillah. Obat terbaik tuh memang gimana caranya, ya kita ngebersihin diri dulu. Ibarat nyetir lah, kacanya kotor penuh tanah, maksudnya. Kan nyetirnya takut. Ya. Aduh, ini mesti gimana nih, benar-benar nggak kelihatan. Tapi kan ketika ditanya dia takutnya kenapa? Karena tidak ada jalan, atau karena jalannya nggak kelihatan? Karena nggak kelihatan. Jalanannya ada kan? Ada. Cuman karena nggak kelihatan, jadi dia takut. Berarti gimana? Bersihin kacanya. Kaca bersih. Oh, depan harus belok. Oh, depan harus ngerem, ada polisi tidur. Nah, kalau misalnya kita lagi ada masalah kayak nggak ada jalan keluarnya, pahit, perih. Bukan karena nggak ada jalan keluarnya. Bisa jadi karena jalan keluarnya aja nggak kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Yuk, ada yang harus dibersihin dulu berarti. Kalau bertanya, emang saya dosa apa kok? Selamat, Anda baru dapat dosa baru. Anda ngerasa diri nggak punya dosa, dosa ya. Imam Ghazali pun mengingatkan, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah.